Oke, Master Hu udah nyampe di rumahnya Yao Bing. Ibunya nganter Master Hu menemui Yao Bing. Di ruangannya, Yao Bing ngasih tahu semua rahasianya tentang kenapa dia bisa pakai semua kekuatan sihir, walau tanpa tahu teori sihir sebelumnya. Dan karena itu, dia ngerasa ada yang kurang dari dirinya. Jadi, tujuannya dia manggil Master Hu ke rumahnya adalah untuk belajar teknik sihir Yin Yang, biar skillnya makin kuat katanya. Master Hu ini baik guys, dia langsung nyuruh Yao Bing masuk ke sekolahnya tanpa daftar. Yao Bing berterima kasih, tapi sebelumnya Master Hu bilang dia punya sebuah permintaan. Jadi, dia ini pengen banget ngedekor ulang rumahnya Yao Bing karena menurut dia rumahnya itu punya susunan arah mata angin yang berantakan dan dia nggak tahan sama atmosfer yang begitu kasar dan menyebalkan itu. Anjir lah, kira mau minta apaan kan? Karena bukan permintaan yang susah, Yao Bing pun langsung ngasih itu. Di ruangannya, bapaknya Xiao sama Master Liu berencana untuk ngebunuh Yao Bing karena mereka udah muak banget sama anak SMA itu. Kali ini Master Liu yang akan bergerak sendiri. Untuk melancarkan usahanya, dia perlu bantuan Mo Xiao. Udah ketebak sini, Xiao pasti dipakai buat mancing Yao Bing. Di ruangannya, Yao Bing kelihatan lagi belajar. Tiba-tiba teleponnya berbunyi. Itu adalah telepon dari Xiao. Dia minta tolong ke Yao Bing untuk segera menyelamatkannya. Yao Bing panik, dia langsung pakai jimatnya untuk melacak di mana Xiao. Sekarang Yao Bing udah nyampe di sebuah rumah kosong. Lampu rumah itu nggak bisa nyala. Yao Bing heran, kenapa setiap orang yang ngejebak dia selalu berpikir kalau tempat gelap bisa nakutin dia. Padahal mah, itu malah nguntungin dia ya. Dari dalam sebuah kamar, suara Xiao terdengar. Dia teriak minta tolong. Pintunya dikunci. Yao Bing langsung ngedobrak pintu itu. Di dalam, Xiao terlihat lagi diikat di kasur. Diikat sih boleh diikat ya, tapi posenya jangan kayak gitu dong. Mimin kan nggak kuat nih. Yao Bing langsung ngebuka borgol itu. Di luar, ada Xiao lainnya yang minta tolong ke Yao Bing. Xiao yang lagi sekarang ada di pelukannya Yao Bing ini bilang kalau orang di luar itu adalah orang yang ingin melukai dia. Yao Bing mulai kebingungan sekarang, karena ada dua Xiao di rumah itu. Sistemnya juga nggak ada ngasih informasi apa-apa tuh. Xiao yang dari luar masuk ke ruangan, dan seketika dia langsung nyerang Yao Bing. Tanpa disangka, ternyata Xiao yang lagi di pelukannya nahan tubuh Yao Bing. Jadi kesimpulannya, dua Xiao itu nggak ada yang asli. Pas udah menghindar dari serangan, Xiao yang ada di pelukannya itu menghilang dan berubah menjadi api. Yao Bing tahu, trik itu adalah trik murahan kecil. Yao Bing aktifin mata yin yang-nya. Iblis di sana nyuruh Yao Bing maju 5 langkah kalau Xiao mau diselamatin. Di depannya itu adalah susunan 5 bintang. Kalau Yao Bing masuk ke susunan itu, maka serangan musuhnya akan menjadi berkali-kali lipat. Tapi ya jelas, MC kita ini nggak bakal takut sama trik gituan. Dari belakang, Master Liu dan Aotian terlihat sedang mengamati. Master Liu bilang di dalam susunan itu udah ada 5 raja hantu. Dan kali ini dia optimis Yao Bing pasti bakal mati. Yao Bing masuk ke susunan itu. 5 raja hantu yang ada di sana mulai menyerang. Tapi Raja Neraka King Guan yang ada di dalam tubuh Yao Bing keluar dan langsung nyerang semua raja hantu di sana. Master Liu nggak percaya kalau Yao Bing punya Raja Qin Guang di belakangnya. Dan Aotian langsung pengen pergi dari ruangan itu. Dia bilang dia kecewa sama penyihir kayak Master Liu dan geng Kuai Lei. Katanya kemampuan mereka rendahan dan kayak sampah. Tapi sebelum keluar ruangan, Yao Bing udah duluan nempelin talisman ke Aotian, jadi dia nggak bisa pergi kemana-mana. Kata Yao Bing dia bakal nyelesain urusannya dengan orang itu nanti. Sekarang Yao Bing mau berurusan sama Master Liu dulu katanya. Liu ngeluarin jimat untuk kabur, tapi jimat itu nggak berfungsi di hadapan Yao Bing. Yao Bing pun langsung ngeluarin susunan 5 bintang di bawah kaki Liu. Untuk ngelindungin diri, Liu ngancam bakal ngebunuh Xiao. Tapi itu gagal karena Raja Qin Guang udah duluan nyekek dia. Yao Bing nyuruh si raja itu buat nggak ngebunuh Liu karena masih ada hal yang harus dia tanyain katanya. Setelah itu Yao Bing nanya apa yang udah dia lakuin ke Zhang Xiaobei. Tapi Liu ini nggak mau ngomong. Sebuah tangan keluar dari balik tembok dan langsung nyakitin dia. Habis itu baru deh dia mau ngomong. Jadi dulu si Liu ini dia nanem mayat Gu pada Zhang Xiaobei. Awalnya dia pengen ngerubah Yao Bing jadi sebuah sumber energi yin hidup, tapi dia nggak nyangka Yao Bing tiba-tiba bunuh diri. Dan biar nggak ketahuan, akhirnya dia dan teman-temannya ngebunuh lagi si Xiaobei ini. Yao Bing tahu info itu belum full, dia pun nyuruh Liu buat nyeritain semuanya. Liu ngeliat orang yang ada di sebelahnya. Kayaknya orang itu lebih berkuasa guys. Sampai-sampai Liu ini takut sama dia. Tapi Yao Bing bilang, orang itu nggak bisa denger, jadi santai aja. Akhirnya Liu pun cerita, sebenarnya seluruh praktik itu melibatkan banyak keluarga besar di Binhai. Dan Xiaobei itu adalah cucu dari Immortal Kong San, salah satu dari 4 Immortal Yin dan Yang. Ibunya memutus tali keluarga dengan Kong San untuk sesuatu hal yang tidak diketahui. Dan waktu ibunya itu melahirkan Xiaobei, seorang bayi yang memiliki tubuh Yin Yang sangat ekstrim muncul. Tapi entah bagaimana, Mo Lichuan atau Bapak Xiao tahu kabar tentang itu. Lalu diam-diam dia ngebuat tubuh Xiaobei jadi sebuah mayat hidup untuk bisa ngeluarin energi Yin. Di sisi lain tujuannya adalah untuk mengancam dan mengontrol Immortal Kong San demi tujuan pribadinya. Di sisi lain lagi, mayat Yin yang dibuat dari tubuh Xiaobei itu bisa menyimpan jiwa-jiwa yang hidup dan bisa membuat seseorang untuk mencapai keabadian. Setelah kejadian itu, Yao Bing ngebawa Xiao ini pulang ke rumahnya. Di sana udah ada Nona Si yang menyambut.
Dia benar-benar nggak nyangka kalau ayahnya sendiri yang lakuin itu. Selain itu, Yobing juga bawa Master Liu. Yobing berpesan untuk tidak membunuh Liu dulu. Katanya siapa tahu masih ada keperluan yang harus dicari tahu. Di rumah Wei Qi, ayahnya datang masuk ke kamar untuk memberitahu suatu hal. Ayahnya nyeritain semua kejadian tadi. Jadi Yobing nyuruh keluarga Wei Qi untuk pergi dari Binhai sekarang juga. Kalau tidak, maka nasibnya akan sama seperti Liu Qi yang katanya. Wei Qi nggak nyangka ayahnya mematuhi perintah Yobing. Ayahnya ngejelasin kalau per hari ini dia baru tahu kehilangan Liu Qiang yang terkenal hebat itu ternyata disebabkan oleh Yobing. Daripada mencari masalah lagi, ayahnya memutuskan untuk pergi saja dari kota Binhai. Dan tentang Mo Xiao, Wei Qi dilarang untuk ngedeketin dia lagi. Pembahasan selesai. Kali ini Wei Qi makin kesel sama Yobing, guys. Di rumahnya waktu Master Hu sedang berkebun, Yobing nanya ke dia tentang Immortal Kong San. Master Hu bilang dia tahu tentang orang itu. Katanya dia itu adalah satu dari 4 immortal yang menguasai Yin dan Yang. Tapi dia nggak tahu Kong San itu orang yang seperti apa. Karena waktu itu dia hanya bertemu Kong San pas masih belajar dulu. Karena nggak dapat info yang dia mau, Yobing pun pergi. Kini dia berpikir untuk memberitahu ibunya Xiaobei yang sebenarnya, tapi dia masih ragu. Dari depan, Xiaobei datang sambil membawa surat untuk Yobing. Itu adalah surat dari Ling Yunfeng. Dia ngundang Yobing untuk bertemu dengannya 2 hari lagi. Tapi Yobing nggak tahu siapa Ling Yunfeng ini. Dia pun nelpon Kai. Kata Kai, keluarga Ling itu adalah satu dari 3 keluarga besar di barat Zhengjiang. Yaduh gimana sih? Zhengjiang, ya gitulah pokoknya guys ya. Dan Ling Yunfeng ini adalah kepala keluarga itu. Umurnya masih 20 tahun. Kai nggak pernah ketemu dia, tapi kelihatannya dia adalah anak muda yang berbakat. Setelah itu Kai nanya ke Yobing apa dia masih marah ke Kai karena insiden waktu itu. Karena lagi nggak mau ngebahas itu, Yobing bilang lupakan saja tentang itu. Sekarang Yobing udah datang ke pertemuan itu. Di sana banyak ada orang-orang dari keluarga besar. Dan tanpa disengaja, Yobing bertemu juga dengan Nonasi. Tapi Nonasi ini nyuruh Yobing untuk berpura-pura tidak mengenalinya. Kedatangannya ke sana adalah untuk mengamankan keluarga Mo yang datang ke acara itu. Salah satunya adalah Yobing. Di atas panggung, Yunfeng muncul. Dia langsung menyambut semua orang yang sudah datang. Tapi orang-orang di sana terlihat tidak tertarik dengan basa-basi Yunfeng. Seorang bapak yang terlihat udah gregetan dari awal langsung nanya ke Yunfeng apa sebenarnya tujuan dia ngundang semua orang di sini. Yunfeng pun menjelaskan tujuannya, itu adalah untuk membentuk sebuah aliansi. Aliansi itu dibentuk karena belum lama ini dia menerima kabar kalau pasukan dari Funan sedang berjalan ke utara dan mendekati Cina Utara. Jadi aliansi ini dimaksudkan untuk melawan pasukan Funan itu. Jadi pasukan Funan yang dimaksud adalah keluarga Zhang dari Funan ya guys. Mereka adalah satu-satunya keluarga besar di Funan yang menguasai bisnis, organisasi maupun kegiatan bawah tanah yang ada di Funan. Kali ini mereka datang untuk meluaskan usahanya ke utara. Nah, kembali lagi nih ke aliansinya. Jadi Yunfeng ini menawarkan diri sebagai pemimpin aliansi itu. Mendengar keputusan sepihak seperti itu, orang-orang di sana sekarang mulai berdiskusi. Lalu bapak ini mengutarakan pendapatnya. Dia bilang masih ada banyak orang besar yang bisa untuk menjadi pemimpin. Lalu kenapa harus Yunfeng yang menjadi pemimpin? Yunfeng pun menjawab, itu semua karena kemampuan dan kepintarannya yang paling kuat di antara orang-orang yang ada di sana. Gitu katanya guys. Wah, sombong nih orangnya. Mendengar itu, Nonasi yang iseng langsung nyolek Yobing. Yobing pun terkejut sampai ngejatuhin makanannya. Karena itu, semua orang akhirnya sadar kalau di sana ada Yobing juga. Bapak ini akhirnya bilang kalau di Binhai mereka punya Yobing yang punya kemampuan dan kepintaran yang tidak kalah dengan Yunfeng. Karena udah terlanjur jadi sorotan, Yobing pun angkat bicara juga. Dia bilang keputusan untuk memilih pemimpin saat ini masih terlalu berburu-buru. Jadi gak bisa kayak gitu kata dia. Yunfeng langsung merasa kalau Yobing pengen jadi pemimpin juga. Ya karena emang jadi pemimpin adalah posisi yang keren kan gitu. Yobing pun gak nolak kalau emang dia ditunjuk jadi pemimpin. Yunfeng terlihat sedikit kesal. Dia langsung bilang Yobing pecundang dan gak cocok jadi pemimpin. Karena gak terima direndahin kayak gitu, Yobing langsung nonjok mukanya si Yunfeng. Dia benar-benar kelihatan marah dan nantang Yunfeng untuk bertarung kali ini. Yunfeng yang kesal sekarang mulai ngompor-ngomporin orang di sana. Dia bilang sekarang Yobing udah menyatakan perang pada keluarga Ling atas nama Binhai. Nonasi langsung berdiri dan mengatakan kalau dia mendukung Yobing atas nama keluargamu. Lalu tiba-tiba Tuan Chao datang. Jadi dia telat datang guys, tapi dia udah dengar kalau Yunfeng lagi ngomongin tentang aliansi. Dia juga mendapat kabar yang sama tentang keluarga Zhang dari Funan yang ingin memperluas bisnisnya ke Cina Utara. Dan dia juga setuju untuk membentukkan aliansi itu. Tapi untuk pemimpinnya, dia merekomendasikan Yobing untuk naik. Itu karena Yobing punya reputasi yang baik sejak masih muda, dan dia juga punya kemampuan bela diri yang di atas rata-rata orang di seluruh Binhai. Mendengar itu, orang-orang di sana setuju dengan Tuan Chao dan mulai mendukung Yobing untuk menjadi pemimpin. Karena merasa tersaingi, Yunfeng pun menantang Yobing untuk berkompetisi biar adil katanya. Jadi di tangannya sekarang udah ada token khusus yang dibuat untuk aliansi Cina Utara yang bisa digabung menjadi satu. Siapa yang berhasil mengumpulkan itu menjadi satu bagian, maka dia berhak menjadi pemimpin aliansi Cina.
Yao Bing pun menerima tantangan itu. Dia mengambil potongan lainnya dari token itu untuk dikumpulkan. Nonashi memperingatkan Yao Bing untuk berhati-hati karena kali ini jalannya pasti sulit. Tapi seperti biasa, MC kita ini merespon itu dengan senyuman percaya diri. Di mobil, Nonashi menawari Yao Bing sebuah bantuan. Tapi Yao Bing bilang dia belum perlu itu, karena sekarang dia pengen pura-pura lemah agar dia bisa mencuri kesempatan dari keluarga-keluarga besar lainnya. Keesokan harinya, Yao Bing dikasih tahu Xiaobi kalau di depan udah ada sekelompok orang yang nyari dia. Walaupun masih kelihatan ngantuk, tapi Yao Bing berusaha bangun dan menemui orang-orang itu. Sekarang Yao Bing udah turun ke bawah nyari orang-orang itu. Jadi, orang-orang ini memohon ke Yao Bing untuk jadi wakil keluarga mereka dalam menjadi pemimpin untuk aliansi Cina Utara. Nah, di sini Yao Bing nanya, emang apa yang bisa mereka kasih ke Yao Bing? Di saat Tuan Mo dan Tuan Chow bisa ngasih dia villa dan hotel mewah, gitu katanya. Mulai deh akhirnya orang-orang ini berpikir. Nah, bapak ini bilang kalau dia bakal ngasih KTV Ming Hao miliknya. Tapi Yao Bing nolak, dia tahu orang itu punya KTV yang jauh lebih menghasilkan lagi. Yah, ketahuan deh, nggak maksimal. Kakek ini pun ngasih tahu ke orang-orang itu, kalau emang mereka pengen dilindungi sama Yao Bing, maka mereka harus ngasih yang setara sama itu. BTW, kakek ini namanya Tuan Yo ya guys. Kemudian kakek ini membungkuk. Dia bilang dia bakal ngasih perkebunan tehnya. Sekarang baru deh, orang-orang di sana mulai nawarin Yao Bing sesuatu yang sangat berharga, bahkan ada yang ngasih pulau pribadi dan resort milik dia. Gila. Karena itu, sekarang permasalahan selesai. Yao Bing bakal nelpon pengacara dan notaris untuk mengurus perpindahan kepemilikan semua itu. Khusus untuk Tuan Yan, Yao Bing berkata dia nggak pengen kebun teh, tapi dia mau sesuatu yang lain. Sesuatu itu Mimin juga belum tahu ya guys, karena Yao Bing ini cuma bisik-bisik gitu. Beberapa hari kemudian, Yao Bing dan ibunya pulang kampung untuk suatu hal. Di mobil, ibunya kelihatan resah, karena kakeknya minta ke ibunya Yao Bing untuk mindahin kuburan ayahnya ke kuburan para leluhur. Jadi guys, dulu waktu ayahnya Yao Bing meninggal, kakeknya itu sempat nolak mayat ayahnya untuk dikubur di kuburan para leluhur. Karena kakeknya itu nganggap ayahnya Yao Bing itu adalah sumber kesialan bagi dirinya. Tapi sekarang pas Yao Bing udah berkecukupan nih, kakeknya itu malah nyuruh mindahin mayat ayahnya ke kuburan para leluhur guys. Ya Yao Bing gak mau lah, dia ngerasa dirinya cuma bakal dimanfaatin aja. Yao Bing pun nyuruh ibunya tenang. Sekarang Yao Bing udah sampai di rumah keluarga besar. Waktu ketemu kakeknya, Yao Bing dan ibunya diminta untuk berlutut. Ibunya yang takut langsung berlutut, tapi Yao Bing gak mau. Kakeknya ini pun langsung naik darah. Karena perilaku Yao Bing yang gak mau hormat ke dia, kakeknya ini pun bilang kalau ibunya gak bisa ngedidik anak. Karena gak terima itu, Yao Bing langsung nyerang kakeknya sendiri. Orang-orang di sana ngira Yao Bing bawa senjata, tapi pas dilihat ternyata itu cuma daun. Sekarang Yao Bing kelihatan marah banget sama orang-orang di sana, karena dulu keluarganya selalu direndahkan dan diabaikan. Tapi sekarang mereka justru nyari-nyari Yao Bing untuk minta uang. Bahkan mereka juga pengen mindahin kuburan ayahnya. Si kakek bertanya, memindahkan kuburan ayahmu, apa maksudmu? Yao Bing pun bilang kalau pihak si kakeknya itu udah nyuruh ibunya Yao Bing untuk mindahin makam ayahnya dan paman-pamannya ini juga udah ngambil lebih dari 100.000 yuan dari ibunya. Kakeknya yang nggak tahu tentang hal itu pun sekarang marahin paman-pamannya Yao Bing. Setelah itu Yao Bing balik badan dan mau pergi dari ruangan itu. Ibunya kelihatan sedih banget guys, karena keinginan terbesarnya dia itu adalah menempatkan ayahnya Yao Bing ke makam para leluhur Yao. Tapi sekarang dia nggak bisa apa-apa lagi. Si kakek yang merasa bersalah bilang kalau tahun ini lagi ada pembuatan jalan yang melewati kuburan leluhur Yao. Sehingga seluruh kuburan dipindahkan ke tempat lain untuk sementara waktu. Tapi sampai sekarang kakeknya itu belum nemu tempat yang cocok untuk kuburan leluhur itu. Sebagai permintaan maafnya, dia mengizinkan mayat ayahnya Yao Bing untuk ditaruh di kuburan para leluhur jika dia sudah menemukan tempat yang cocok. Yao Bing pun membuat penawaran, kalau dia bisa dapat tempat yang bagus untuk kuburan leluhur Yao, kakeknya diminta untuk memenuhi semua permintaannya. Dan sekarang guys, kakeknya ini mulai berulah lagi. Dia nganggap Yao Bing ini masih kecil dan belum pantas untuk ngurus relokasi kuburan kayak gitu. Dia pun nyuruh Yao Bing untuk pergi sekarang. Karena ngerasa diremehin, ya udah Yao Bing langsung nunjukin kalau dia bisa ngurus itu. Sekarang dia nelpon seseorang. Itu adalah Tuan Yan. Jadi, tadi pas di rumahnya, Yao Bing minta ke Tuan Yan sebuah tanah yang luas. Dan sekarang tanah itu mau Yao Bing pakai buat ngerelokasi kuburan leluhur milik keluarganya. Pamannya yang nggak percaya ngira Yao Bing ini bohong dan mengada-ngada saja. Bahkan mereka nyuruh si kakek buat ngusir Yao Bing. Dari luar, sebuah helikopter terlihat terbang di atas rumah. Dari dalam helikopter, orang ini ngelemparin sebuah kotak ke bawahnya. Kotaknya diterima Yao Bing. Itu ternyata adalah surat untuk pemindahan kepemilikan Gunung Jinlong, lahan yang udah dikasih sama Tuan Yan ke Yao Bing. Di mana pihak pertamanya adalah Tuan Yan dan pihak keduanya adalah Yao Bing. Super banget emang nih orang guys. Kakeknya ngeliat surat itu. Dan kakek di sebelahnya itu bilang kalau surat itu adalah surat yang asli dan bertanda tangan Tuan Yan. Tapi dua paman bangsatnya ini tetap aja nyuruh si kakek buat nggak percaya sama Yao Bing. Bahkan kedua pamannya ini bilang Yao Bing bisa kaya karena ibunya pakai cara-cara kotor. Nah sekali lagi, karena nggak suka ibunya direndahin kayak gitu, Yao Bing nyerang pamannya itu.
Dia bilang sekali lagi mulut sampahnya bilang kayak gitu, maka leher yang bakal dipotong. Sekarang, kakeknya itu ngedatengin Yao Bing. Dengan mulut manisnya, kakek ini muji-muji Yao Bing sambil bilang kalau Yao Bing bisa balik lagi ke keluarga Yao. Dan kejadian yang lalu, anggap saja salah paham, gitu katanya. Emang licik kakeknya ini guys. Dia bilang gitu biar dia bisa dapetin tanahnya. Tapi MC kita ini tentu nggak bodoh dong. Dia bilang ke semua orang di keluarga Yao, siapapun yang makam yang mau dipindahin ke tanah itu, maka mereka harus menyetujui syaratnya. Selain itu, Yao Bing juga mau ngerubah pemimpin keluarga. Si kakek bilang nggak bakal ada orang yang setuju, tapi siapa sangka ternyata banyak dari keluarga di keluarga besar Yao yang menganggap kalau pemakaman di Gunung Jinlong itu adalah tempat yang sangat menggiurkan. Seluruh anggota keluarga pun menyetujui semua persyaratan Yao Bing. Akhirnya karma si kakek ini datang. Dulu Yao Bing yang diusir dengan cara yang kasar, sekarang adalah gilirannya dia. Nah sekarang Yao Bing dan ibunya udah balik ke rumah. Waktu di mobil, Yao Bing nyuruh ibu, Bibi Huang, dan Xiao Bei buat tinggal di villa untuk sementara waktu agar aman. Karena kali ini Yao Bing menduga Lin Yunfeng akan bertindak untuk mencelakai Yao Bing. Di villa, Xiao Bei terlihat khawatir sama Yao Bing. Tapi Yao Bing nyuruh dia buat tenang. Waktu lagi ngomong, tiba-tiba ada yang menyerang Xiao Bei. Kepalanya terkena serangan. Yao Bing langsung bertindak. Dia nyuruh Xiao Bei untuk segera pergi ke neraka. Dua orang asing masuk ke dalam villa. Ternyata itu adalah dua orang bocil ini. Mereka datang ke villanya Yao Bing untuk buat nangkep hantu. Mereka dikasih tahu bosnya kalau di tempat itu ada seorang pria kuat yang nyimpen hantu wanita. Dari belakang, Yao Bing langsung mukul bocil berkatapel ini sampai nabrak teman yang lainnya. Yao Bing menduga mereka itu adalah suruhannya Lin Yunfeng. Dan ternyata itu benar. Sekarang Lin Yunfeng udah masuk ke villanya Yao Bing juga. Orang ini kuat guys, padahal Yao Bing udah nempatin prajurit Yin di depan villa, tapi dia bisa ngatasin itu dengan mudah. Yunfeng mulai ngeluarin skillnya. Itu adalah skill cahaya emas. Skill yang gak kaleng-kaleng sih. Buktinya Yao Bing aja sampai cemas tuh sekarang. Pertarungan dimulai. Lin Yunfeng datang untuk merebut token milik Yao Bing. Yunfeng terlalu kuat, Yao Bing cuma bisa menghindar. Kertas jimat dilemparin ke Yunfeng, tapi itu nggak guna. Yunfeng nyerang lagi, tapi Yao Bing masih cuma bisa menghindar. Sampai akhirnya dia ngeliat kekurangan Yunfeng. Setelah itu dia nantang Yunfeng untuk nyerang lagi. Yunfeng pun nyerang. Dengan skillnya, Yao Bing ngeluarin sebuah senjata yang langsung nyerang Yunfeng dari belakang. Tapi dia masih bisa ngindarin itu. Tanpa dia sadar, Yao Bing udah naruh kulit pisang di depan Yunfeng. Waktu dia mau nyerang, Yunfeng nginjak kulit pisang itu dan langsung terpleset. Di sanalah Yao Bing nyuri kesempatan. Dia langsung nyekek Yunfeng dan nancepin tubuhnya ke pagar besi yang punya ujung tajam. Sekarang tubuhnya udah ketancep tuh. Dan sekarang juga, tubuhnya Yunfeng udah tergeletak lemas berlumuran darah. Tapi dia nggak mati kok, karena Yao Bing udah ngerubah buku kehidupan di Death Note-nya. Walaupun udah lemes kayak gitu, Yunfeng ini masih juga bisa sombong. Dia bilang, bahkan jika kau membunuhku, posisi pemimpin aliansi akan tetap milik keluarga Ling. Dasar nggak tahu diuntung nih orang. Ngeliat Yao Bing yang ngeluarin token miliknya, bocil ini berusaha ngambil kesempatan. Tapi tentu tidak semudah itu, Ferguson. Dari mukanya, Yunfeng sekarang ngerasa dia udah kalah dari Yao Bing. Dan dia nyuruh bocil pengawalnya untuk ngasih token punya dia ke Yao Bing. Setelah itu, Yao Bing pergi sambil nyuruh Yunfeng untuk pergi dari Binhai. Ngedenger itu, Yunfeng marah lagi, dan dia masih belum nyerah. Yunfeng nyerang Yao Bing. Tapi syukur Yao Bing sempat ngaktifin tameng loncengnya. Yao Bing kelihatan marah lagi sekarang. Si bocil yang ngerasa tuannya udah keterlaluan langsung ngebungkuk ke Yao Bing dan minta maaf. Dia juga bilang bakal ngebawa tuannya untuk pergi. Yao Bing pergi ke kakeknya Xiao dan memberikan token itu. Dia bilang dia nggak bakal bisa ngurus aliansi sebesar itu, jadi dia mempercayakan Binhai ke keluarga Mo. Selain itu, dia juga nggak tertarik sama posisi itu. Kakeknya Xiao pun nerima itu. Untuk kondisinya Xiao saat ini udah baikan. Yao Bing dikasih buat nemuin cucunya. Waktu ketemu Yao Bing, Xiao seneng banget. Dia langsung ngajak Yao Bing ke balkon dan nyuruh Yao Bing buat nyicipin kue buatannya. Jadi semenjak kejadian sebelumnya, Nona Shini ngelarang Xiao untuk pergi keluar. Jadi dia cuma bisa ngabisin waktu di rumah aja. Selain itu, ayahnya juga menghilang tanpa jejak. Jadi bakal bahaya banget kalau Xiao keluar rumah untuk saat ini. Oh iya, Xiao ini juga ngasih tahu kalau Yao Bing udah diterima di Universitas Supernova. Itu artinya Yao Bing bisa lanjut kuliah di mana aja tanpa bayar apapun. Xiao nanya, apa kamu ingin tetap belajar di Cina atau akan pergi ke luar negeri nantinya? Yao Bing tidak menggubris pertanyaan itu, dan dia tiba-tiba keinget sesuatu. Karena insiden sebelum-sebelumnya, Xiao ini harus rela telat setahun sekolahnya, dan karena sampai sekarang masalahnya belum kelar juga, Yao Bing minta Xiao untuk nggak lanjut sekolah dulu. Itu karena beberapa hari ke depan, Yao Bing ada urusan keluar kota. Jadi biar tetap aman, Xiao ini diminta untuk diam di rumah aja. Nah, kalau bosan, Xiao ini diminta buat beli mainan aja katanya. Dikira bocil mungkin Xiao ini guys ya. Nah, setelah Yao Bing kembali dari urusannya, Yao Bing bilang mereka akan pergi ke kampus luar negeri untuk kuliah bareng. Setelah itu, Yao Bing pergi dari rumah Xiao. Di rumahnya, Yao Bing menemui Master Hu. Dia minta tolong Master Hu untuk menuliskan Kong San sebuah undangan pertemuan karena ada suatu hal yang ingin dia bicarakan dengan Kong San. Tapi Master Hu berkata dia khawatir Kong San itu nggak kenal sama Yao Bing.
Selain itu, mereka juga berada di alam yang berbeda, jadi kemungkinan suratnya itu tidak diterima. Tapi Yao Bing tetap nyuruh Master Hu untuk nulis surat itu. Kalau gagal, dia bakal coba cara lain. Jadi tujuan Yao Bing nyari si Immortal Kong San itu adalah untuk Xiao Bei. Di ruang tunggu VIP, Yao Bing kelihatan lagi nunggu seseorang. Orang itu adalah Nona Shi. Dia sama Komandan Ling ngebawain Yao Bing sesuatu. Itu adalah Master Liu yang tubuhnya udah dibungkus. Master Hu keluar dari WC. Dia kaget waktu ngeliat ada bungkus besar menggeliat. Kata Yao Bing, Master Liu ini akan dijadikan persembahan untuk Kong San nantinya. Tanpa pikir lama, mereka berdua langsung pergi terbang ke suatu tempat. Yap, sekarang mereka udah sampai di tempat yang dimaksud, yaitu adalah kediamannya Kong San. Tapi Yao Bing bingung, kenapa kediamannya berbentuk hotel? Kata Master Hu, seni yin yang sekarang udah nggak ada untungnya. Jadi para petingginya bikin bisnis sendiri untuk menyambung hidup. Sampai di depan hotel, mereka disambut oleh ibu-ibu ini. Waktu Master Hu dan Yao Bing bilang mereka punya keperluan dengan Master Kong San, ibu ini nanya apa mereka udah punya janji atau belum, sambil nyodorin tangannya. Nah, karena mereka nggak punya janji dan keperluan mereka sangat darurat, mereka langsung ngasih ibu ini uang dan surat untuk dikasih ke Kong San. Karena dikasih uang banyak, ibu ini langsung nyuruh mereka masuk. Sementara dia nyari Kong San, Master Hu dan Yao Bing diminta untuk menunggu di aula utama. Di ruangannya, Kong San udah nerima surat dari Yao Bing, tapi karena dia ngeliat itu surat asalnya dari Sekte Yin Yang, dia nggak mau ketemu dan nyuruh pelayannya untuk ngusir orang-orang itu. Tapi kemudian dia merasakan sesuatu yang aneh dari surat itu. Nah, ternyata di surat itu, dia merasakan ada aura putrinya yang dulu mengkhianati dia. Ya, putrinya yang dimaksud itu adalah ibunya Xiao Bei atau Bibi Huang. Dia pun langsung berubah pikiran dan menyuruh dua orang yang menemuinya masuk ke dalam. Tapi bertemunya itu di ruangan bawah tanah, guys. Ibu ini ngantar mereka ke ruangannya. Tapi di tengah jalan, ibu ini malah kehilangan kesadaran dan pingsan tiba-tiba. Dari ujung lorong, ada suara yang nyuruh mereka berdua untuk masuk. Dan ibu itu juga nggak kenapa-kenapa, kata orang yang ada di dalam ruangan. Dia hanya tertidur katanya. Yao Bing pun masuk ke ruangan yang ada di ujung itu. Di sana Kong San udah nunggu dia. Dan saat Yao Bing udah masuk, dia langsung nanya, gimana keadaan cucunya? Sambil menyodorkan surat, Yao Bing bilang kalau cucunya itu udah mati. Seketika, Kong San ini bergetar. Waktu dia ngebaca surat itu, Yao Bing diam-diam pakai sistemnya untuk ngeluarin abu pendeteksi kebohongan, dan dia langsung naburin itu ke Kong San. Tapi selama Kong San bercerita, dirinya tidak menunjukkan tanda-tanda kebohongan. Dan karena Kong San ini sakti juga gitu ya, dia tahu kalau Yao Bing habis naburin sesuatu ke dirinya. Yao Bing pun terkejut, dia langsung ngejelasin benda apa yang dia taburin. Syukurnya itu nggak berbahaya. Kalau berbahaya, wah udah habis nih MC kita, guys. Kemudian Yao Bing mulai menceritakan kisah tentang cucunya, Xiao Bei. Beberapa jam berlalu, Kong San menyayangkan sifat cucunya yang keras kepala hingga tidak mau menemuinya. Setelah itu, Yao Bing menawarkan Kong San untuk bertemu cucunya. Kali ini, Kong San terlihat tertarik. Dengan kekuatannya, Yao Bing ngedatengin Xiao Bei dari neraka. Pak tua ini langsung tercengang waktu ngeliat Xiao Bei. Jadi, tujuan Yao Bing ngedatengin Xiao Bei ini adalah untuk nunjukin kalau cerita yang dia bilang itu adalah benar. Selain itu, Yao Bing juga berharap biar Kong San ini mau ngebantu dia untuk ngembaliin Xiao Bei biar jadi manusia lagi. Tapi Kong San ini bilang dia udah nggak mau lagi bergelut sama hal-hal kayak gitu. Apalagi orang-orang yang pengen sama tubuhnya Xiao Bei itu adalah orang-orang kaya dan berpengaruh. Jadi dia merasa itu nggak bakal pernah bisa. Karena ngerasa dicuekin dan direndahin, Yao Bing pun berdiri dan pamit pergi dari ruangan itu. Tiba-tiba di pintu keluarnya banyak ada lipan, guys. Ternyata itu adalah ulah Kong San. Dia bilang dia belum ngasih Yao Bing buat pergi. Itu karena dia ngerasa ada kekuatan aneh yang berasal dari tubuh Yao Bing. Dan itu tidak berasal dari sekte manapun. Nah, Kong San ini mulai curiga ceritanya sama Yao Bing. Dan karena curiga sama Yao Bing dari awal, Kong San ini bilang kalau Yao Bing lah yang make Xiao Bei buat bikin tubuh immortal. Dia pun langsung nyerang Yao Bing. Pertarungan terjadi. Dari luar, Master Hu berteriak. Dia ngasih tahu kalau dia adalah murid dari sekte si Kong San itu. Dan dia juga pengen ketemu sama Kong San. Tapi karena pertarungannya masih berlangsung, gak ada orang yang ngedengar perkataannya itu. Akhirnya dia pun ngedobrak pintu dan langsung nahan Kong San biar gak nyerang Yao Bing. Dia bilang dia bisa menjamin Yao Bing bukanlah orang jahat. Kalau nggak percaya, Kong San diminta untuk memasukin parasit mayat ke tubuhnya. Setelah itu, akhirnya Kong San terdiam. Kini, parasit mayat dikeluarkan. Parasit yang seharusnya dimakan oleh Kong San justru dimakan oleh Yao Bing. Dia berani ngelakuin itu karena apa yang dia ceritain emang bener dan nggak ada bohong sama sekali. Setelah itu, mereka bertiga duduk. Kong San menyuruh Master Hu untuk menceritakan semuanya. Jika ada kebohongan, maka parasit itu akan menggerogoti badan Yao Bing. 1 jam berlalu. Master Hu udah nyeritain semua yang dia tahu. Setelah itu, Yao Bing mengajak Master Hu untuk pergi, karena dia merasa tidak ada lagi gunanya untuk berbicara dengan Kong San. Tapi sebelum itu, Kong San ngasih Yao Bing 3 buah jarum. Itu mewakili 3 permohonan yang bisa dia kasih ke Yao Bing. Nah, dia ngasih itu karena dia pengen berterima kasih ke Yao Bing karena udah nyelamatin cucu kesayangannya.